Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya Tony Prayogo bersama SBTV Pangkalan Bun pada kesempatan kali ini telah berada di salah satu objek wisata persawahan yang terletak di Desa Purbasari, Kabupaten Kota Waringin Barat yang bisa Anda jadikan sebagai referensi berlibur di libur Tahun Baru 2024 kali ini. Di mana kami di sini akan menyajikan secara langsung informasi sekitar Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah kami rangkum selama 1 minggu terakhir. Dan kami liput dalam Sepekan Marunting selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dalam Sepekan Marunting kali ini. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono bersama Ketua Bayangkari Cabang Kota Waringin Barat Nyonya Wina Bayu Wicaksono serta PJU Polres Kobar melakukan peninjauan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru di sejumlah lokasi di Kota Pangkalan Bun. Pengecekan pos pengamanan Nataru tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui kesiapan anggota yang melaksanakan pengamanan di daerah setempat. Dalam peninjauannya ke pos pengamanan, Kapolres juga berdiskusi serta mengarahkan Kepala Pos Pengamanan dan Pelayanan beserta anggota yang terdiri dari unsur TNI, pemerintah daerah, serta mitra Polri yang mendukung pelaksanaan operasi lilin tahun 2023 Polres Kota Waringin Barat. AKBP Bayu Wicaksono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk perhatian Kapolres terhadap anggota yang terlibat PAM OPS Lilin tahun 2023 agar lebih semangat dalam menjalankan pelaksanaan tugas. Tidak hanya itu, beberapa penekanan pun diberikan agar petugas operasi yang terdiri dari beberapa unsur ini dapat lebih kompak bersinergi, serta meningkatkan kedisiplinan dalam bertugas yang utamanya adalah pemeliharaan Kamtipmas. Jadi maksud dan tujuan adalah mengecek kesiapan. Yang pertama mengecek kesiapan, yang kedua mengarahkan anggota-anggota termasuk Kapospamnya dan juga mengevaluasi. Tadi ada beberapa kan yang belum datang. Ini juga dari satuan samping, ada dari pemerintah daerah, Pol PP, Dishub juga belum ada yang belum datang. Nanti kita hubungi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam amanatnya kemarin, sinergi antara Polri, TNI dan juga instansi terkait stakeholder terkait lainnya ini benar-benar terjadi. Nah, terus yang lain kegiatan mereka nanti selain memantau juga membantu kegiatan-kegiatan masyarakat dalam hal pelayanan. Ya, pelayanannya apa? Banyak pelayanannya. Pelayanan misalnya menyeberangkan jalan, mengatur jalan, sampai dengan kegiatan pengamanan. Kegiatan pengamanan di lokasi. Pastinya di sini lebih banyak nih kegiatan masyarakat dipusatkan di Kota Waringin Barat ini. Sebagaimana diketahui, untuk pengamanan Natal kali ini telah didirikan sebanyak 8 pos, terdiri dari pos terpadu, pos pelayanan, pos pengamanan, dan juga pos pantau. Pos tergelar di beberapa kecamatan sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat mulai dari ibadah. Kegiatan masyarakat yang bersifat liburan selama periode Natal dan Tahun Baru ini berlangsung aman dan lancar. Tidak hanya melakukan peninjauan, AKBP Bayu Wicaksono juga memberikan tali asi kepada petugas pos PAM OPS Lilin Telabang tahun 2023. Muhammad Iksan, SBTV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini belum menerapkan status kejadian luar biasa atau KLB, meskipun kasus demam berdarah denggi yang terjadi saat ini cukup tinggi. Bahkan 2 pasien yang berasal dari Kota Waringin Barat dan rujukan dari Kabupaten Lamandau beberapa hari lalu meninggal dunia akibat DBD. Menurut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat, saat ini pihaknya masih melakukan konsultasi dan menunggu rekomendasi ahli terkait penetapan KLB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat, John Ferry Sidabalol, menyebutkan untuk penetapan KLB ada beberapa kriteria berdasarkan Permenkes 1501 tahun 2010. Di antaranya terjadi peningkatan kejadian secara terus-menerus selama kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakit.
Selain itu, terjadi peningkatan kasus 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu. Dan dalam kasus yang baru dalam periode 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Selain itu juga angka kematian kasus suatu penyakit dalam satu kurun waktu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih. Sementara rata-rata per bulan tahun 2023 jumlah kasus DBD adalah 38,67 dan belum meningkat 2 kali dari rata-rata jumlah kasus di tahun 2022 yakni 21,17. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat menyatakan dari laporan rumah sakit dan puskesmas yang terkonfirmasi dengan laboratorium menunjukkan bahwa kasus DBD pada minggu ke-50 tahun 2023 mengalami penurunan. Ia menyampaikan penurunan kasus DBD tersebut terjadi sejak pekan ke-48, pekan ke-49, dan pekan ke-50 pada Desember 2023. Jadi dari 45 kasus turun ke 44 kasus dan pekan ke-50 turun ke angka 38 kasus DBD. Sementara itu untuk hari Jumat kemarin jumlah pasien DBD yang dirawat berjumlah 28 orang yang terdiri dari 15 pasien anak-anak dan 13 pasien dewasa. Tim Liputan SBTV. Sementara itu, demi memastikan suasana aman dan kondusif pada perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Kota Waringin Barat berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari tangan warga yang berada di Jalan Kawitan 1, Kelurahan Sidorejo, Pangkalan Bun. Sebanyak 564 botol miras yang diamankan tersebut merupakan hasil patroli cipta kondisi pengamanan perayaan Natal tahun 2023. Perlu diketahui bersama patroli cipta kondisi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono bersama unsur Forkopimda lainnya. Kasih Polres Kota Waringin Barat dalam press release AKP Yoga Panji Prasetya mengatakan bahwa pada saat melaksanakan patroli, petugas mendapatkan informasi ada sebuah rumah yang diduga menjual minuman beralkohol. Usai mendapat laporan tersebut, tim mendatangi rumah milik tersangka P, 47 tahun, yang berada di Jalan Kawitan 1, Kelurahan Sidorejo. Dalam patroli cipta kondisi, petugas berhasil mengamankan barang bukti, yaitu 12 dus anggur merah merek Orang Tua, 9 dus anggur hijau merek Kawa-Kawa, 6 dus anggur hijau merek Api, 6 dus bir Bintang, 3 dus Newport, 3 dus bir Guinness, 1 dus soju, 2 dus Iceland botol kecil, 2 dus Iceland botol besar, 1 dus Dom Vodka botol besar, dan 2 dus Dom Vodka botol kecil. Jadi untuk total keseluruhan perkiraan sekitar 564 botol yang kami amankan dari kegiatan tadi malam. Jadi untuk pelaku, jadi untuk melakukan penjualan miras ini ya mungkin sudah cukup lama ya. Mungkin dari kemarin laporan masyarakat sehingga kita amankan langsung. Ada beberapa barang bukti yang disampaikan. Jadi terkait pelanggaran yang disangkakan terkait kegiatan tersebut ini mengenai Perda nomor 13 tahun 2006 di Kabupaten Kobar. Itu ancaman pidana denda setinggi-tingginya 50 juta atau kurungan setinggi-tingginya 3 bulan. Sedangkan tersangka dikenakan pasal 2 Junto pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2006 Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengonsumsi, mengedarkan, dan menjual semua jenis minuman beralkohol di daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ancaman pidana denda setinggi-tingginya 50 juta rupiah atau kurungan penjara setinggi-tingginya 3 bulan. Muhammad Iksan, SBTV. Jangan berganti channel terlebih dahulu pemirsa, karena masih banyak informasi menarik lainnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tetap di SBTV Pangkalan Bun dalam Sepekan Marunting.